Pen Quotes menyajikan 12 hukum karma yang akan mengubah hidup kamu. Hampir semua orang pernah mendengar tentang karma. Namun, karma bukanlah tentang hukuman dan hadiah seperti yang dipikirkan banyak orang. Lebih lanjut, tentang sebab dan akibat, karma adalah menghasilkan efek dari niat masa lalu kamu. Dan tindakan mengetahui tentang karma dapat bermanfaat dan akan membantu mempengaruhi cara kamu berurusan dengan orang lain. Jika kamu mau penyebab kamu adalah untuk memiliki efek yang baik, maka kamu perlu mengambil tindakan dengan sengaja yang akan berujung pada hal yang positif hasil yang kamu inginkan. Menguasai ini, tindakan adalah kunci untuk hidup bermakna dan memenuhi kehidupan dan memiliki karma pada akhirnya kamu tersenyum. Jadi, inilah 12 hukum karma dan bagaimana kamu bisa menerapkannya untuk keuntunganmu. Pertama, hukum besar, seperti yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Seperti halnya seorang petani menanam benih dan mengharapkannya. Periode panen, apapun yang kamu tabur, juga akan menuai. Apapun yang kamu lakukan pada orang lain, akan akhirnya dilakukan padamu juga. Ketika kamu memilih untuk memperlakukan orang dengan benar, kamu akan menemukan bahwa mereka sering membalas dan berperilaku lebih positif terhadap kamu. Itu mungkin memakan waktu karena benih sering memakan waktu tumbuh, tetapi kata-kata atau tindakan serta pikiranmu akhirnya selalu menghasilkan mereka. Mereka panen, dapat kembali kepada kita. Cinta, uang atau kebahagiaan yang seharusnya kamu alami, baik dan sopan kepada orang-orang terlepas dari keadaan. Ingat, tindakanmu dan bahkan reaksimu akan kembali kepada kamu entah bagaimana. Kedua, hukum penciptaan, kamu menarik apa yang kamu bukan apa yang kamu ingin. Hukum penciptaan mengajarkan kita bahwa kita lebih memegang kendali atas hidup kita sendiri. Dari yang kita tahu, kebanyakan orang sering menyalahkan orang lain atas kesalahan yang terjadi kepada mereka, alih-alih mengambil tanggung jawab dan berusaha membentuknya sendiri. Takdir tidak mengambil kursi di belakang kamu. Hidup sendiri merebut peluang dan ide-ide yang datang kepada kamu dan membuat yang terbaik. Dari mereka juga mencatat bahwa kamu akhirnya menjadi apapun yang terus kamu lihat di sekitar kamu. Jadi kelilingi diri kamu dengan hal-hal yang sejalan dengan tempat kamu dan akan apa yang kamu ingin. Jadi hal ini bukan berarti kamu harus mencoba untuk berubah orang-orang di sekitar kamu. Jika kamu mencoba untuk melakukan ini, kamu mungkin tidak berhasil, malah bekerja menuju perbaikan diri sendiri karena hanya kamu bertanggung jawab atas apa yang terjadi padamu. Ketiga, hukum kerendahan hati. Apa yang kamu tolak? Bertahan dalam hidupmu dalam mengatasi masalah dan mencari solusi. Kamu harus terlebih dahulu mengakui bahwa kamu memilikinya. Masalah dan tantangan seperti itu sering terjadi ketidakmampuan kita menerima apa yang kita miliki. Perjuangan tertentu yang menghalangi kita dari menemukan solusi. Tetapi, kamu tidak dapat mengubahnya. Situasi tanpa berdamai, ketika kamu terus melihat sesuatu negatif terjadi dalam hidupmu, dan kamu menolak untuk menerima bahwa itu ada. Kamu pada dasarnya mulai membangun hal-hal negatif. Energi melawannya dan sayangnya ini, energi datang untuk tinggal di dalam dirimu. Sisi lain, ketika kamu belajar untuk menerima bahwa kamu memiliki masalah ini, kamu datang untuk mengakui bahwa kekuatan untuk mempengaruhi, mengubah dan menemukan solusi juga terletak dalam dirimu. Jadi, kamu perhatikan baik-baik, hidup menilai segala sesuatu secara menyeluruh, baik yang negatif maupun yang positif, menerima kenyataan kamu dan di mana kamu berada. Maka, kamu akan menemukan kekuatan untuk membuatnya perubahan yang diperlukan. Keempat, hukum pertumbuhan. Kemanapun kamu pergi, ke sana kamu akan jika kamu ingin tumbuh dan membuat impian dan visimu tentang realitasmu. Harus menyadari bahwa kehidupan batinmu mengendalikan dunia luar pikiranmu, akhirnya menjadi apa yang kamu bertindak atas dan tindakanmu membingkai duniamu untuk berubah. Duniamu dan tumbuhmu harus berubah. Intinya pikiranmu menyimpan pikiran negatif akan menciptakan lingkungan negatif. Sementara berpikir positif adalah satu-satunya hal yang akan membangunmu. Dunia positif terus kamu restrukturisasi realitas dengan meningkatkan pikiranmu dan pilihanmu akan tumbuh untuk mencapai semua yang kamu impikan. Kelima,
tanggung jawab hidup kita adalah milik kita sendiri. Hukum ini seperti hukum penciptaan, berfokus pada fakta bahwa kita realitas, adalah refleksi terus-menerus dari keadaan pikiran kita. Ketika kamu melihat keributan dan kekacauan di sekitarmu, kamu harus mulai bertanggung jawab situasimu, menemukan dirimu di awal, mengambil langkah-langkah untuk keluar dari jenis ini. Situasi dengan meluangkan waktu untuk terlibat dalam refleksi batin yang dalam dan mengejar perdamaian bahkan ketika sesuatu yang mengerikan terjadi padamu secara tiba-tiba. Jangan sia-siakan waktu merenungkan pengalaman, mengambil pelajaran, dan mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki keadaan. Ketika kamu menjadi bertanggung jawab atas semua milikmu, pikiran, dan tindakan yang kamu rasakan, kontrol yang diperlukan untuk mendorong dirimu maju. Keenam, koneksi semua yang Anda lakukan adalah entah bagaimana menghubungkan masa kini, masa lalu, dan masa depan. Semua terhubung dan masa lalu kamu saat ini memegang pengaruh yang signifikan dan masa depan kamu harus menyadari bahwa tidak satu langkah tiba-tiba akan menembak masa depan impianmu. Setiap orang, langkah yang pernah kamu ambil dan yang lainnya, kamu ambil sekarang sama pentingnya. Masa depanmu sebenarnya adalah puncak dari pilihan dan langkahmu sebelumnya, jadi semuanya dari mereka menghitung. Karena itu berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang konsisten dengan tujuan kamu. Hanya dengan cara itu kamu bisa ke sana. Ketujuh, hukum fokus. Kamu tidak bisa memikirkan dua hal pada saat yang sama di pencarianmu untuk perbaikan. Itu sangat penting bahwa kamu berkonsentrasi pada hal-hal itu benar-benar masalah. Hukum fokus membantu kamu tempatkan perhatianmu pada nilai-nilai itu yang terutama akan membantumu mencapai ketinggian yang kamu cari. Untuk fokus pada pengembangan emosi positif dan tujuan akan membuat kamu tidak punya waktu untuk melakukannya. Fokus pada hal-hal negatif dan itu suatu hal yang baik bukan ketika kamu menemukan dirimu tidak begitu menyenangkan. Keadaan selalu melihat pada sisi terang itu mungkin hal sulit yang harus dilakukan. Tetapi ketika kamu membentuk kebiasaan, mengakui pelajaran dan hal negatif, cara kamu akan belajar dari pengalaman dan mendapatkan nilai yang lebih baik. Kedelapan, hukum memberi dan keramah tamahan. Menunjukkan pertunjukan tanpa pamrih. Kita, niat sejati tidak mungkin dimiliki, keyakinan yang tidak akan tercermin dalam diri kita, tindakan jujur, tindakan kita yakin, bukti bahwa kita benar-benar percaya. Jika hidup dampak yang berarti adalah apa yang kamu benar-benar mencari, maka tidak mementingkan diri sendiri adalah kardinal kebajikan yang harus kamu tunjukkan. Kamu terus-menerus harus belajar untuk menjadi terbuka dan membantu orang. Bahkan ketika kamu hampir tidak mengenal mereka saat ini, menjadi kebiasaan hidupmu itu adalah bukti bahwa kamu telah mencapai suatu bentuk pertumbuhan, karena orang yang benar-benar dewasa memimpin kehidupan tanpa pamrih. Mereka selalu siap memberi dan membantu pertumbuhan dan perbaikan dari yang lain. Kesembilan, hukum kehadiran. Seseorang tidak dapat hadir jika mereka hadir. Melihat ke belakang atau dalam hal ini maju, hukum ini rumit karena tampaknya menyiratkan bahwa masa lalu dan masa depan sepertinya tidak masalah. Bertentangan dengan hukum keenam, tapi itu tidak benar-benar kasus. Mari kita lihat seperti ini. Sebagai manusia, kita sering memiliki kecenderungan untuk terjebak dalam pikiran tentang prestasi masa lalu atau kegagalan, dan terkadang itu hidup dalam mimpi kita. Masa depan yang menghalangi kita untuk melihat potensi saat ini. Kita cenderung lupa bahwa saat ini jauh lebih penting dari masa lalu dan impian masa depan yang kamu butuhkan. Belajar bagaimana menghadapi masa lalu dan masa depan sementara hidup dalam penggunaan sekarang. Pelajaran dari masa lalu dan kamu menggunakan impian masa depan yang megah untuk dikendarai sendiri untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, yang dibutuhkan sekarang. Kesepuluh, hukum perubahan sejarah terulang kembali. Kecuali diubah, tidak ada yang berubah kecuali kamu mengubahnya. Itulah hukum perubahan. Bagimu untuk memperbaiki pilihan negatif dan kebiasaan buruk itu tidak cukup hanya sekedar membuat pikiranmu untuk melakukannya. Kamu harus mengambil pada tindakan untuk perubahan benar-benar membuahkan hasil. Jika kamu temukan tren negatif dalam hidupmu, maka kamu harus berusaha untuk berbelok. Padahal perubahan sejati dimulai dari di dalamnya, tidak pernah berakhir dari sana.
pergi, resolusi untuk mengambil tindakan lakukan sesuatu tentang keputusanmu. Ini adalah satu-satunya caramu dapat tumbuh dan mendapatkan lebih baik. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat perubahan positif. Ke-11, hukum kesabaran dan pahala. Tidak ada yang berharga berbuat tanpa imbalan. Pola pikir sabar datang dengan bersabar. Bagaimanapun caranya butuh waktu lama. Jika kamu terus-menerus menabur benih kerja keras, pada waktunya pahala akhirnya akan datang. Kamu harus terus bertahan dan mengambil keputusan yang konsisten dengan tujuan kamu. Fokus pada proses dan lakukan yang terbaik. Setiap hari jangan terjebak membandingkan dirimu dengan orang lain yang tampaknya mencapai lebih. Jika kamu benar-benar memahami penilaianmu, kamu tidak akan repot dengan perbandingan yang sulit. Pekerjaan akhirnya terbayar bahkan jika itu membutuhkan waktu. Kamu hanya harus bersabar. Ke-12, hukum signifikansi dan inspirasi. Hadiah terbaik adalah salah satu itu. Berkontribusi pada keseluruhan hukum terakhir ini. Dalam hukum pertama sangat mirip. Hukum pertama berfokus pada individu, sedangkan hukum terakhir berfokus pada efek kolektif dari tindakan. Itu benar bahwa kamu pada akhirnya akan menuai apa yang kamu tabur. Tetapi, kita juga harus menyadari bahwa keputusan kita dan tindakan individu menjadi kontribusi akhir kita kepada masyarakat. Semua niat dan tindakan kita membangun energi besar yang menciptakan hasil yang mempengaruhi kita semua. Energi ini akhirnya menular ke masyarakat. Jadi, pastikan tindakanmu memberikan nilai dan inspirasi untuk orang lain, membuat upaya sadar untuk menjadi baik untuk orang, mengejar tujuanmu dan nafsu memimpin. Dengan contoh, apakah kamu percaya pada karma atau tidak? Kamu mungkin bisa setuju bahwa undang-undang ini berisi prinsip dasar dan kebijaksanaan itu. Siapa saja dan semua orang dapat mendaftar untuk membuat hidup lebih baik, untuk menjalani kehidupan yang berdampak padamu. Benar-benar ingin menguasai 12 ini. Hukum karma akan terbukti sangat berguna dalam pencarian kamu untuk pemenuhan apa yang kamu pikir. Apa percaya pada karma? Bagaimana menurutmu tentang hukum karma ini? Silakan berbagi pemikiran dengan komentarmu di bawah ini. Jika suka video ini, bantu berikan jempol dan berbagi dengan teman-teman kamu, supaya kami dapat terus membuatnya untuk lebih banyak video seperti ini. Tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengklik tanda bel. Jadi, saat kami memposting video, kamu mendapat pemberitahuan. Terima kasih dan sampai jumpa.